متكئ بين ظهرانيهم فقلنا له هذا الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل يا محمد إني سائلك وساق الحديث. Bab tentang orang musyrik yang masuk ke dalam masjid, seperti Paulus kemarin berkunjung ke Indonesia, masuk ke Istiqlal. Kemudian juga orang-orang non-muslim yang dipakaikan jubah, gamis, berkunjung ke masjid-masjid bersejarah. Maka hukumnya boleh-boleh saja. Yang enggak boleh itu mencium kepalanya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, yaqulu, berkata ya Sayyidina Anas, dakhala rajulun, telah masuk seorang laki-laki, ala jamalin, dengan menunggangi onta, ala jamalin, dengan menunggangi onta, fa'ana khahu, lalu mendudukkan ia akannya onta di dalam masjid. Kalau hari ini hal ini terjadi, maka langsung saja kita sembelih orang itu. Nah, masuk dia motornya, kemudian parkir di masjid. Tapi di zaman Nabi SAW, beliau tidak bertindak seperti itu, tapi melihat apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Lagi pula zaman kita dengan zaman Nabi berbeda. Zaman sekarang tidak tertutup lagi informasi bagi non-muslim bagaimana adab dalam masjid. Mungkin di zaman Nabi belum sampai berita ini kepada orang yang datang ini. Summa aqalahu, kemudian dia mengikat akannya onta. Mengikat onta yaitu memasukkan lingkaran tali ke dalam lututnya. Itu disebut dengan aqalah. Mengikat kakinya. Summa qala, kemudian berkatalah laki-laki tersebut, ayyukum Muhammadu, siapa di antara kalian yang Muhammad? Ini menunjukkan bahasanya kesederhanaan Sayyidina Rasul SAW dalam pakaian, dalam tempat duduk, dalam bersikap, sehingga tidak bisa dibedakan mana Nabi Muhammad SAW, mana yang bukan Nabi SAW. Kalau kita hadir dalam satu acara, kita bisa bedakan mana bupati, mana gubernur, walaupun tidak kenal siapa bupatinya, siapa gubernurnya, dengan penampilan pakaiannya, dengan kursi tempat duduknya. Ketiga, kalaupun kita tidak kenal presiden, kita akan masuk dalam satu ruangan, tahu dialah presidennya karena beda tempat duduknya. Tapi Sayyidina Rasulullah SAW tidak. Beliau, la uridu ayatamayyazu bainakum, aku tidak ingin membeda-bedakan diri di antara kalian, sehingga masuknya pendatang itu tidak bisa membedakan mana nabi, mana yang bukan nabi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqiun, bersender baina dhahranayhim, di antara punggung-punggung mereka, maksudnya di tengah-tengah mereka. Nabi menyender, yang lain juga sibuk dengan aktivitas masing-masing, seperti bubar dari majlis. Faqulna lahu, maka kami katakan kepadanya laki-laki musyrik yang bertanya, hadal abyad, ini orang yang berkulit putih ini, muttaqi, yang sedang bersendar, itulah Nabi Muhammad. Faqala lahu rajulu, maka berkatalah kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh laki-laki tersebut, wahai abna Abdul Muttalib, wahai abna Abdul Muttalib. Faqala lahu, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya laki-laki, qad ajabtuka, sungguh aku akan penuhi keinginanmu, sungguh aku akan jawab kamu.
Faqala lahu rajul, maka berkata kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lelaki-laki tersebut, ya Muhammad, inni sa'iluka, sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu. Lanjut sampai akhir hadis karena poinnya sudah terpenuhi, yaitu seorang laki-laki rajulun musyrik masuk ke masjid bertemu dengan Nabi dan Nabi membiarkannya, tidak mengusirnya keluar. Ini menunjukkan bahasanya orang musyrik boleh masuk masjid tapi tidak boleh dihormati dan dimuliakan di masjid tersebut. Nah, وبه قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا سلمة حدثني محمد بن إسحاق حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن وليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث بنو سعد بن بكر دمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم أقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه قال فقال أيكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب قال يا ابن عبد المطلب وساق الحديث. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, tadi Sayyidina Anas bin Malik, sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala ba'atha Banu Sa'd bin Bakar, telah mengirim oleh Banu Sa'ad bin Bakar seorang utusan dari Bani Sa'ad, yaitu Dimam bin Sa'labah. Dan laki-laki yang dimasukkan oleh Sayyidina Anas hadis di atas, nama beliau adalah Dimam bin Sa'labah. Menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqadima alaihi, maka datanglah Dimam menjumpainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anakha, beliau mendudukkan ba'irahu, akan ontanya di pintu masjid, artinya di dekat pintu masjid, apakah di bagian dalam atau luar, kayak ini bagian luar masjid. Summa aqalahu, kemudian mengikat ia akannya onta. Summa dakhalal masjidah, kemudian dia masuk ke masjid. Fadzakara nahwa, maka menceritakan ia Sayyidina Abdullah bin Abbas sama dengan cerita Sayyidina Anas bin Malik. Waqala, maka berkata ia Dimam, ayyukum ibnu Abdul Muttalib, siapa di antara kalian putra Abdul Muttalib? Padahal Abdul Muttalib adalah kakek Nabi, tapi dikatakan putra karena yang terkenal di Makkah itu bukanlah Sayyidina Abdullah bapaknya Nabi, tapi kakek beliau itu Abdul Muttalib. Jadi boleh dibilang kepada seorang, mana anak fulan? Oh, saya enggak anaknya, saya cucunya. Itu juga sudah masuk dalam kategori anak. Baqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Abdul Muttalib. Nah, ini menunjukkan keberanian Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya datang misalnya tentara 2 orang angkatan laut, nah kemudian kacamatanya hitam, maksud dia, assalamualaikum, ada APRI? Mana APRI? Nah, dia ragu bilang jawab. Apa maksudnya ini? Ada apa Pak? Tanya dulu. Kamu dijemput. Nah, lebih kaget lagi. Ada apa Pak dijemput? Adalah. Pasti bilang itu APRI yang pakai serban hijau. Kata APRI. Oh enggak, bukan saya itu, yang belakang dekat pintu itu APRI. Tapi Sayyidina Rasulullah SAW, anak saya, mau ada apa? Nah, anak Ibnu Abdul Muttalib. Berkata dia, ya Ibnu Abdul Muttalib, wasaqal hadis. Hadis dilanjutkan, nanti ada sambungannya di babnya masing-masing hadis. Wa bila qala hadatsana Muhammad bin Yahya bin Faris qala hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri
Zuhri qala hadatsana rajulun min Muzainah wa nahnu inda Sa'ib bin Musayyib an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-yahudu atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjidi fi ashabihi faqalu ya Abul Qasim fi rajulin wa imra'atin zanaya minhum. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkatalah Sayyidina Abu Hurairah Yahudi atau Nabiya, mereka datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa jalis, padahal dianya Nabi itu sedang duduk fil masjidi, di dalam masjid, bi ashabihi, di tengah-tengah sahabatnya. Wa qalu, berkatalah mereka Yahudi, wahai Abul Qasim, fi rajulin wa imra'atin zanaya minhum. Dia bertanya kepada Nabi tentang seorang laki-laki dan wanita yang telah berzina kedua-duanya dari mereka Yahudi. Karena yang berzina ini adalah keturunan orang-orang mulia, maka mereka mau datang kepada Rasul dengan tujuan mungkin saja ada hukum yang ringan di dalam umat Islam sehingga mereka mau amalkan, padahal mereka sudah punya hukum, yaitu untuk dirajam bagi yang sudah muhsan, sama dengan hukum zina dalam Islam. Tapi karena ini orang mulia, nggak mungkin orang-orang mulianya dihukum mati. Akhirnya mereka jumpa Nabi Muhammad untuk menanyai hukum tentang syariat Islam, mudah-mudahan tidak seperti syariat mereka. Lalu Nabi jawab, ya kedua-duanya harus dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Kata Yahudi itu, mendingan kami ikut ajaran kami saja. Kata Nabi, ajaran kamu juga sama, dirajam. Kata dia, tidak. Kalau gitu coba kamu baca kitabnya. Dibacalah kitabnya, ditaruh tangan, ditutup air rajam di bawah telapak tangannya. Lalu Nabi katakan, kamu baca yang di bawah telapak tangan yang kamu tutup itu. Nah, Sayyidina Rasul dilawan. Walaupun Nabi nggak pandai tulis baca, tapi beliau diberitahukan oleh Allah bahwasanya ayat rajam, hukum rajam itu sama dengan hukum Islam dengan hukum Yahudi. Akhirnya mereka tidak tahu ceritanya. Itulah yang disebabkan oleh Nabi diperingatkan binasanya orang-orang terdahulu di antara kalian karena mereka memilah-milih hukum. Kalau yang mulia itu dielak-elakkan, kalau rakyat jelata itu ditegakkan hukum setegak-tegaknya. Nah, ini menyebabkan satu kampung itu binasa. Maka itulah kira-kira salah satu kemerosotan Indonesia dengan banyak sumber daya alamnya. Dikatakan apa nama negaranya itu, Paris, negara Paris itu terkenal dengan coklatnya, tapi coklatnya itu semuanya dari Indonesia. Nah, nggak ada satu batang coklat pun tumbuh di negara itu. Kenapa mereka bisa terkenal dengan coklatnya? Sementara coklatnya datang dari Indonesia, yang dari kampung antum juga, dan nenek-nenek ambil 3 batang, termasuk yang di belakang pondok di atas, kumpul-kumpulin, jemur. Nah, sana ada dasar coklatnya. Tapi mereka bisa kaya, terkenalin coklat. Indonesia ada yang punya banyak tanaman coklat, merebak di mana-mana. Kenapa nggak terkenal coklatnya? Karena nggak pandai membuatnya, nggak pandai ngelolahnya. Hanya bisa mengirim bahan baku. Setelah coklat itu jadi, dibeli, jual lagi ke Indonesia dengan harga yang mahal. Kan ini bodoh-bodohi. Apa penyebabnya? Penyebabnya mereka melakukan pengkhianatan terbesar terhadap Islam. Nah, mereka melakukan pengkhianatan terbesar terhadap Islam ketika negara direbut dengan Islam, lalu mereka meninggalkan Islam. Bahkan
aturan yang disebut dengan Piagam Jakarta, setiap umat Islam wajib menjalankan syariatnya, itu pun dihapuskan. Nah, akhir-akhir ini mau dihapuskan juga sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena mereka tidak adil dalam penegakan hukum Islam, apalagi paling ujung, semakin ke ujung pencuri ayam, pencuri kayu itu diadili, sementara pencuri miliaran, triliunan itu tidak mendapatkan pengadilan. Apabila hal ini berlanjut terus di negara kita, mereka akan dibinasakan, bukan kita ya, mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama dengan bangsa Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi itu binasa, dia milih hukum kepada masyarakatnya. Babun fil mawadi' allati la tajuzu fiha shalah. Bab tempat-tempat yang tidak boleh padanya oleh melakukan ibadah salat. Hadis wa bihi qala hadatsana Uthman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an A'mash an Mujahidin an Ubaid bin Umair an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalat liyal ardu tahuran wa masjidan. Dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajulat li, dijadikan bagiku al-ardu akan tanah, tahuran akan suci mensucikan, bisa dijadikan alat bersuci dalam tayamum, wa masjida, dan akan masjid artinya tempat sujud, maknanya bisa dijadikan tempat sholat. Ini dasar hukum amnya. Setiap tanah di mana saja, khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu boleh untuk melakukan ibadah sholat. Beda dengan agama umat atau nabi-nabi sebelumnya, ibadah sholat mereka hanya boleh dilakukan di bangunan-bangunan yang dibangun untuk ibadah. Di luar tempat tersebut tidak boleh sholat. Tapi khusus buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanah bisa menjadi alat bersuci, tanah bisa dilakukan sholat di sana di mana saja. Ini hukum amnya, nanti akan ada istisna setelahnya. وبه قال حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعيد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. Nah, Babil yaitu negeri Babilonia. Di Babilonia, Maghduba alaiha, negeri yang dimurkai. Berkata Imam Khattabi, sanad hadis ini ada maqal, ada kritikan dari ulama. Wala a'lamu ahadan minal ulama, saya tidak pernah tahu ada siapapun dari ulama yang mengharamkan salat di negeri Babilonia. Wa qad arahu ma huwa astahumin wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam jilat li al-ardu masjidan wa tahura. Nah, ini hadis dhaif sekali, jadi tidak bisa dijadikan dasar hukum, sehingga tidak ada satupun kata Imam Zuhri, seorang ulama pun yang mengatakan tidak boleh sholat di negeri Babilonia. Diriwayatkan daripada Abi Shalih Al-Ghifari, sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu an marra bi Babila, lewat ya Sayyidina Ali di Babylon, wa huwa yasir, padahal dia Sayyidina Ali sedang berjalan.
Faja'ahul muadzinu, lalu datang kepadanya Sayyidina Ali oleh petugas muazzinnya, yu'adzinu bis salatil asri, yang akan mengumandangkan azan ia muadzin dengan salat asar. Falamma baraza minha, maka tatkala keluar ia Sayyidina Ali darinya Babylon, amarul muadzin, memerintahkan ia Sayyidina Ali akan muadzin untuk azan. Faqamas shalah, lalu mengiqamahkan ia akan salat. Falamma faragha, maka tatkala setelah selesai ia Sayyidina Ali, qala, berkatalah Sayyidina Ali radhiyallahu an, inna habibi, sesungguhnya kekasihku Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahani, itu melarang ia akan aku, an usalliya fil maqbarah, bahwa aku mengerjakan salat di perkuburan. Wa nahani, dan melarang ia Rasulullah akan aku, an usalliya fi ardi Babil, bahwa aku mengerjakan salat di negeri Babilonia. Fa innaha mal'unah, sesungguhnya negeri itu terkutuk. Babilonia itu negeri siapa? Harut wa Marut. Kaum Harut Marut. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيئة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج مكان فلما برز. حديث. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمر بن يحيى عن أبيه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. Nah, dari Sayyidina Abi Saleh, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, dengan makna sama dengan hadis riwayat Sulaiman bin Daud. Qala falamma kharaja, menggantikan posisi falamma baroza. Kalau hadis Sulaiman bin Daud, di belakang ada Sulaiman bin Daud, yaitu guru Imam Abu Daud, itu hadisnya falamma baroza. Tapi hadis Abi Saleh Al-Ghifari qala Ahmad bin Saleh qala lasana. Nah, kalau hadis riwayat pada Ahmad bin Saleh itu riwayatnya adalah falamma kharaja. Beda sedikit di situ antara guru Imam Abu Daud Ahmad bin Saleh dengan Sulaiman bin Daud. An Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Musa fi hadithi, berkata Musa dalam hadisnya, bima yahsibu Amr, pada hadis yang menganggap oleh Amr, yang memperkirakan oleh Amr, sesungguhnya Nabi bersabda, al-ardu kulluha masjid, bumi semuanya itu tempat sholat. Boleh sholat di mana-mana saja, termasuk di pinggir kolam renang. Nah, kita sucikan dulu, termasuk di lapangan bola, termasuk di mana saja, kecuali yang nggak boleh hammam. Hammam ini tempat bilas selesai mandi di kolam renang atau hammam, atau kolam atau tempat mandi yang besar. Wal maqbarah, dan tempat perkuburan, bukan karena nyembah kuburnya, tapi karena ada kemungkinan bernajis tempat tersebut. Babun nahi anis salati fi mabarikil ibil, bab larangan salat di kandang onta.
وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان وأصل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. Diriwayatkan dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu an, beliau mengatakan pernah ditanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat pada kandang onta. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu fi mabarikil ibil. Janganlah kalian salat di kandang onta. Fa innaha minasyayatin, maka sesungguhnya onta itu bagian dari setan. Maksudnya tindakan onta, kelakuan onta itu dipengaruhi oleh setan. Riwayat yang lain kata Imam Al-Mubarakfuri, ibil itu diciptakan dari setan. Nah, itu lebih kuat lagi penafsirannya. Onta itu dibuat dari setan, sehingga onta memiliki hukum yang berbeda. Pertama, kita dilarang sholat di kandangnya. Yang kedua, disunahkan berwudu setelah memakan dagingnya. Kemudian penyembelihannya bukan dengan zabah, menyembelih dari luar ke dalam, tapi justru dengan nahar, itu menusuk dari dalam keluar. Ada beberapa perbedaan hukum. Nah, tapi dalam sisi hukum yang lebih istimewanya, kencingnya boleh diminum, yang lain tidak. Kencing onta boleh diminum dicampur dengan susunya, itu obat demam. Fa innaha minasyayatin. Wa su'ila, ditanya Sayyidina Rasul tentang salat pada kandang kambing, marabit. Mabarik kandang onta, marabit kandang kambing. Kalaupun tidak ada kambingnya, walaupun tidak ada al-ghanaminya, marabit tetap namanya kandang kambing. Faqala, berkata ia Nabi, sallu fiha, salatlah kalian padanya kandang kambing. Sesungguhnya kambing itu berkah. Nah, kalau mau ternak, itu ternak kambing, dia berkahnya banyak, kan mudah dijual. Susah menjual sapi, tapi mudah jual kambing. Yang kedua, dia beranaknya 2 kali dalam setahun. Nah, ada yang bilang 13 bulan 2 kalinya, 13 bulan sampai 14 bulan dalam 2 kali beranak. Sekali beranak bisa 2 ekor. Nah, kalau antum beli kambing 1 ekor betina dan jantan, itu kalau dipelihara 1 tahun, itu kemungkinan dia jadi 4. Nah, jadi 4, kemudian tahun depan dia jadi 8, jadi 6. Kok 6? Iya, jadi 6, karena anak setahun belum tentu beranak. Kemudian memeliharanya nggak sibuk seperti sapi, dari pagi sampai sore itu nggak kenyang-kenyang perut besarnya itu. Tapi kalau kambing pada asar saja dilepasin, pada asar dan sampai maghrib. Pada asar baru pulang dari kantor KUA, untuk ketua KUA misalnya. Nah, lepas asar tinggal ngolah kambing sampai maghrib, sambil nunggu-nunggu waktu sore. Nah, itu perutnya sudah kenyang. Itu kambing. Fa innaha barakah. Dagingnya juga berkah. Alhamdulillah, Abu udah bisa makan. Daging kambing itu berkah, daging sapi penyakit. Daging kambing lebih rendah kolesterolnya, serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari daging ayam buras. Nah, kenapa orang takut makannya? Ternyata naik tensinya itu karena santannya terlalu banyak. Kalau direbus saja, apa disop lagi, itu lebih sehat lagi. Disop atau digoreng langsung tanpa pakai bumbu, iris dari badannya, masukkan ke minyak goreng makan, itu lebih sehat lagi. Nah, termasuk tulang rusuknya itu
metode yang disop tolong rusuk kambing, nanti dia hancur jadi apa, iris, masukkan nang kuali, goreng, gigit. Nah, itu lebih nikmat. Babun, ya Allah, ada kambing mulit sekarang. Allah. Kalau nggak ada, masya Allah, berarti zikirnya ada kurang. Babu mata yu'marul, kapan diperintahkan anak-anak mengerjakan sholat? Hadis. Wabihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Isa ya'ni ibn at-Tabba'i qala hadatsana Ibrahim bin Sa'd an Abdul Malik bin Rabi' ibn Sabrah an abihi an jaddihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam muru sabiy bis salati idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Diriwayatkan dari kakek baginda, diriwayatkan daripada kakek siapa? Abdul Malik bin Rabi' bin Sabra, dari ayah beliau Malik bin Rabi', dari kakek beliau Rabi' bin Sabra. Diriwayatkan daripada Sayyidina Rabi' bin Sabra, secara meringkas hadis ketika dikutip dalam karangan, dari bapaknya, dari kakeknya, cari kakeknya yaitu Rabi' bin Sabra, langsung Anir Rabi' bin Sabra radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam murus sibiya, suruh oleh kalian akan anak-anak bis salati, dengan mengerjakan salat, idza balagha, apabila telah sampai ia anak-anak 7 sinin, usia 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, apabila dia telah sampai usia 10 tahun, padribuhu 'alaiha, pukul olehmu akannya anak di atasnya ibadah salat. Ini kalau dia belum balik. Nah, kemungkinan balik tercepat usia 9 tahun. Kalau dia sudah balik usia 10 tahun, maka hukumnya bukan lagi dipukul, tapi sudah dipenggal lehernya kalau mengeluarkan sholat luar daripada 2 waktu yang bisa dijamak. Jadi perintah sholat diawali ketika usia 7 tahun, kira-kira kelas 1 SD itu sudah disuruh sholat. Nah, tapi antum berapa minimal usianya? 12. Berarti kalau nggak sholat sudah dipukul. Nah, sisain bambu itu 1 yang dipakai semuanya. Nanti kalau nggak sholat bisa dipukul. Wabili qala hadatsana Mu'ammal, na'am. Wabili qala hadatsana Mu'ammal bin Hisham ya'ni al-Yashkuri qala hadatsana Ismail an Sawar bin Hamzah Sawar Abi Hamzata qala Abu Dawud wa huwa Sawar bin Dawud Abu Hamzah al-Muzani as-Sayrafi an Amr bin Dawud Abu Hamzah al-Muzani as-Sayrafi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru awladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Sawar bin Abu Daud, Sawar bin Daud, beliau adalah Abu Hamzah, bapak si Hamzah. Al-Muzani nama kampungnya mungkin, As-Sayrafi profesinya money changer. An Amri bin Shu'aib, dari bapak beliau yaitu Shu'aib, dari kakek beliau yaitu Abi Shu'aib. Nah, diringkas an Sayyidina Abi Shu'aib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum, perintahkan oleh kalian akan anak-anak kalian bis salati, dengan salat, wa huwa abna'u 7 sinin, padahal mereka anak-anak usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul olehmu akan mereka di atasnya salat. Artinya kalau tidak mengerjakan salat
Kata ulama, bukan hanya tidak mengerjakan, tapi tidak mengerjakan dengan cara yang benar. Wahum abna'u ashrin, padahal mereka anak-anak usia 10 tahun. Wa fariku, usia 10 tahun. Wa fariku, pisahkan oleh kalian bainahum, di antara mereka, fil madaji, di tempat tidur. Nah, dulu anak laki-laki kena marah oleh orang tuanya kalau berani masuk ke kamar kakak perempuannya. Nah, bahkan lewat di rumah dulu itu ada aturannya. Pertama dapur, kemudian ruang tamu, di pojok sana itu kamar ibu, kamar anak perempuan. Itu laki-laki nggak boleh lewat daripada ruang tamu, nggak bisa lewat ke wilayah kamar, karena rumah dulu sistemnya memanjang, jadi ada ujung, ada pangkal. Nah, maka disebutlah si pangkalan. Nama korojo bapako, ujung membangkal. Nah, maka tamu duduknya di ujung, tua rumah duduknya di pangkal, orang Sumando duduknya dekat pintu. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menghidangkan makanan. Nah, itu orang Sumando. Kalau orang Sumandonya tidak ustaz, tidak datuk. Tapi kalau dia datuk, dia pimpinan, tukang jonang namanya. Jonang. Yang menghidangkan tu jonang atau janang. Nah, nanti ketika dia di rumah dia sendiri, dia pula yang ngatur orang lain. Siapa saja yang kira-kira kawin kepada keluarga tersebut, maka siap-siap dia menjadi tukang isi air, tukang menyediakan piring dan nasi. Itu adat di Minang. Jadi nggak boleh sampai-sampai orang nih, mama dia duduk di ujung sana, di dekat kamar kemenakannya, nggak boleh. Bahkan saudara laki-laki nggak boleh lewat sebelah satu batasan yang di sana kamar adik perempuannya. Jangankan tuh masuk ke dalam kamar, lewat ke wilayah situ saja nggak boleh. Begitu adat Minang dulu, sehingga dikatakan adat basandi syara. Bukan hanya mereka memisahkan anak perempuan dengan anak laki-laki melewati kamar anak perempuan tidak boleh, apalagi memasukkannya, memisahkannya, bukan antara kamar dengan kamar, tapi anak laki-laki disuruh tidur di surau, betul-betul dipisahkan oleh Minangkabau. Kemudian kalau mereka sudah dewasa, diusir di kampung untuk pergi merantau, sehingga bahasanya kalau di kampung bujang Paguno Baluan, nah maka bujang harus merantau. Tapi kalau udah kawin, baru dia punya rumah, boleh tinggal di Minang. Nah, kalau nggak kawin dan tinggal di Minang, tinggal di luar dulu. Itu rumusnya. Di betul-betul farraku bainahum fil madaji, bukan fil madaji, fil buyut wa fil bilad. Nah, mungkin fil ard. Biasakan mereka di bumi. Hadis. Nabi qala hadatsana Zuhair bin Harbin qala hadatsana Waqi'un hadatsani Dawud bin Sawari al-Muzani bi isnadihi wa ma'nahu wa zada wa idza zawwaja ahadukum khadimahu abadahu aw ajirahu fala yanzur ila ma duna surrati wa fawqa rukbati. Nah, diriwayatkan daripada Daud bin Sawar al-Muzani dan sanadnya dan maknanya begini. Wazada, ada tambahannya dari hadis di atas. Wa iza zawwaja ahadukum, apabila mengawinkan oleh salah seorang kalian khadimahu, budak perempuannya, abdahu, dengan budak laki-lakinya. Budak perempuannya dikawinkan dengan budak laki-lakinya, au ajirahu, atau dengan orang yang disewanya, ajir, ajirahu, fala yanzur, maka dia tidak boleh memandang, ila maduna surah, kepada sesuatu di bawah pusar dan di atas lutut.
Kalau budak perempuan belum dikawinkan, maka majikan boleh memandang ke seluruh tubuhnya, bahkan menggaulinya hukumnya halal. Tapi kalau sudah dikawinkan, jangankan untuk menggaulinya, memandangnya tidak boleh lagi, kecuali di atas pusar, di bawah lutut. Ini budak yang sudah dikawinkan. Kenapa hadis ini tidak sejalan dengan judulnya? Hadis ini bukanlah pangkal hadis. Hadis ini adalah sambungan dari hadis di atas. Nah, yaitu hadis Sawar bin Daud Al-Muzani As-Sayrafi an Amri ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah muru auladakum. Riwayat Zuhair bin Harb, salah satu guru Imam Abu Daud, itu menambah hadis di atas dengan di ujungnya wa iza zawwaja. Jadi ini hadis bukan dalam babnya, hadis bukan dalam bab yang dibahas, tapi hadis ini berbicara tentang sambungan hadis di atas. Hadis Wabillahi qala hadatsana Sulaiman bin Dawud al-Mahdi qala hadatsana Ibnu Wahb qala hadatsana Hisham bin Sa'din hadatsani Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani qala dakhalna alaihi faqala li imra'atihi mata yusalli sabi faqalat kana rajulun minna yadhkuru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sula an dalika faqala idza arafa yaminahu min shimalihi famuruhu bis salah. Diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani qala dakhalna alaihi. Nah, dakhalna alaihi, siapa dakhalna? Siapa dakhalna? Hisham bin Sa'ad. Hisham bin Sa'ad. Kata beliau, kami masuk jumpa Sayyidina Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb. Faqala limra'atihi, berkatalah Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani kepada istrinya. Apa pertanyaan yang disampaikan sama istrinya? Mata yusalli sabi, kapan melakukan solat oleh anak-anak? Faqalat, menjawab ia sang istri, karena rajulun minna, adalah salah seorang dari kita, dari kami, yazkuru, itu pernah bercerita, pernah menyebutkan dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti rajulun minna ini adalah sahabi, seorang sahabat. Dia majhul, tidak mempengaruhi hadis. Annahu su'ila an dzalik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang demikian. Kapan anak-anak mulai solat? Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arafa yaminuhu min shimali, apabila dia sudah mengenal tangan kanannya dari tangan kirinya. Maksudnya bukan hanya mengenal tangan kanan dan tangan kiri, tapi sudah tahu mana yang mesti dengan tangan kanan, mana yang mesti dengan tangan kiri. Mana yang mesti dengan tangan kanan, berarti dia tahu mana yang baik. Mana yang mesti dengan tangan kiri, berarti dia tahu yang jelek. Maksudnya sudah bisa membedakan antara yang jelek dengan yang baik. Itu makna daripada tahu tangan kanan dari tangan kiri. Maka suruh oleh kalian akannya dengan melakukan ibadah solat. Dalam hadis di atas suruh ketika usia 7 tahun. Di sini bisa membedakan antara kanan dan kiri, jelek dengan yang baik. Berarti dia sudah mumayyiz. Maka disimpulkan oleh ulama, anak-anak mumayyiz itu usianya 7 tahun. Nah, anak-anak mumayyiz itu usianya 7 tahun. Terjadi perbedaan hukum. Kalau usianya sudah 7 tahun dan dia belum mumayyiz, apakah sudah diperintahkan sholat? Jawabannya belum. Nah, karena bukan 7-nya yang penting, tapi mumayyiznya. Oke, kalau begitu dia sudah mumayyiz sementara usianya 6 tahun. Apakah sudah disuruh sholat? Juga jawabannya belum. Kenapa? Karena masih ada hadis yang mengatakan 7 tahun. Ini pendapat yang kuat. Pendapat lemah tetap mengatakan kalau mumayyiz ya suruh sholat. Kalau 7 tahun ya suruh sholat walaupun belum mumayyiz. Bagaimana nyuruhnya orang belum mumayyiz?
Nah, kan ada orang-orang yang usianya lebih cepat daripada perkembangannya, disebut dengan ateis, autis. Nah, bukan ateis, autis. Usianya 12 tahun tapi softwarenya masih 6 tahun. Belum pernah makan dia. Pokoknya kalau pergi ke pasar lihat mainan dia masih nangis-nangis, kemudian guling-guling di tanah. Padahal sudah kelas 3 SD. Nah, kenapa softwarenya terlambat diupdate? Nah, luarnya besar, tuh bingkai daripada CPU-nya besar, tapi software dalamnya kecil. Nah, kalau demikian adanya ya jangan disuruh sholat dulu walaupun usianya sudah 12 tahun tapi perangainya masih usia 5 tahun. Makan aja nggak pandai, cebok tentang kanan nih kadang-kadang. Air liurnya dibiarin saja, ingusnya nggak berani melap. Udah bisa ke dalam, belum bisa juga melap pada usia 12 tahun. Itu disebut dengan autis atau ateis juga begitu. Babu badil azan, bab hadis tentang permulaan azan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abbad ibnu Musa al-Khuttali wa Ziyad ibnu Ayyub wa haditsu Abbad at-Tammu qala haddatsana Hushaimun an Abi Bishrin qala Ziyadun akhbarana Abu Bishrin an Abi Umair bin Anas an Umamah lahu minal ansari qala ihtamma Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-salati kaifa yajma'un nas laha faqila lahu insib rayatan inda huduris salah fa idza ra'awha adana ba'dahum ba'dha falam yujibuhu dhalik qala fadzukira lahu al-qun'u yakni syabbura faqala Ziyadun syabburul yahudi falam yujibuhu dhalik qala huwa min amril yahudi qala fadzukira lahu naqusu faqala huwa min amrin nasara fansarafa Abdullah ibnu Zaid bin Abdi Rabbah wa huwa muhtamun li hammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa uriyal adana fi manamihi qala faqada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala lahu ya Rasulullah inni labaina naimin wa yaqazana idh atani atin fa arani al adana qala wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qad ra'ahu qabla dhalik wa katamahu 20 yawman qala thumma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma mana'aka an tukhbirani faqala safaqani Abdullah ibnu Zaid fastahyaitu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal kum fanzur ya ya'muruka bihi Abdullah ibnu Zaid fa'af'alhu qala fa'adzana Bilalun. Nah, Masya Allah, ini sejarah permulaan azan dan ini juga sekalian hadis untuk beduk. Diriwayatkan daripada Abi Umar bin Anas dari umumatin lahu. Umumah itu saudara perempuan ayah. Dari umumah lahu minal ansar. Faqala ihtamman nabiyyu, telah mengambil berat, telah mengambil penting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan untuk ibadah salat. Apa yang Nabi ambil berat? Kaifa yajma'un nasa laha, bagaimana mengumpulkan ia Nabi akan manusia untuk sholat. Ini yang menjadi beban pemikiran bagi Rasul, bagaimana cara memberitahu masyarakat, memberitahu sahabat-sahabat bahasanya waktu sholat telah tiba. Dibuatlah sebuah musyawarah. Qala fadzukira lahul qun'u, maka disebutkan kepada Nabi, artinya diusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu qun'u. Qun'u itu tafsirannya sabbur. Nah, berkata Imam Ziyad, sabbur Yahud.
Syabbur Yahud. Apa itu syabbur? Riwayat Imam Bukhari buqa, trompet. Riwayat Imam Nasai korna, jadi trompet. Karena riwayatnya beda-beda. Di sini menggunakan bahasa kun'u, ditafsirkan syabbur. Riwayat Imam Bukhari buqa, riwayat Imam Nasai korna. Nah, kalau korna riwayatnya kan mudah dipahami, yaitu trompet. Diusulkan kalau gitu kita tiup trompet saja. Ya Rasulullah, kita bunyikan trompet. Falam yu'jibhu dzalik, maka tidak membuat senang akannya Nabi oleh demikian. Maka tidak membuat senang akannya Nabi oleh demikian usulan. Nabi katakan huwa min amril yahud, itu dari urusan Yahudi. Garis bawahi di situ, Nabi tidak terima yang berkaitan dengan Yahudi, yang berbau dengan Yahudi. Apakah termasuk itu peci apa? Kopiah Santa, Santa? Apa Yahudi itu? Nasrani. Apa Yahudi? Tali. Nah, Masya Allah. Kalau antum pakai apa itu? Pakai jaket tutup kepala itu apa namanya? Jaket pakai tutup kepala. Songkok. Jaket yang pakai tutup kepala. Hodi. Nah, kalau pakai hodi ikat di talinya. Kalau mau diikat, kalau nggak mau ikat buang saja. Yang biarkan telon-telontai di sini kayak mirip gitu. Nah, pokoknya Nabi tidak mau yang berbau-bau Yahudi. Termasuk Yahudi suka dengan topi-topi apa? Yang pempek panjang tuh. Koboi. Nah, kemudian jenggot yang dijalin-jalin, ikat-ikat. Faqala fazukira lahu, oke lah, diusulkan baginya Nabi nakus lonceng. Faqala huwa min amri nasara, itu urusan Nasrani. Nabi juga nggak mau. Sehingga Nabi bersabda, wa khaliful yahuda wa nasara fi kulli syai'. Bedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani dalam segala hal. Sehingga Yahudi kan geram ketika Nabi membolehkan menggauli mubasyarah dengan wanita berhaid. Sampai ke tengah berita Yahudi, itu urusan Muhammad tuh kalau sama kita itu pasti beda melulu, gak yang sama. Sehingga sahabat katakan, ya Rasulullah, kalau itu kita gauli sekalian wanita itu biar lebih beda lagi. Merah muka Nabi, dikira sahabat ini menyinggung perasaan Nabi, bukan, ternyata itu memang nggak tahu lah reaksinya kenapa Nabi merah mukanya, atau karena malu mungkin. Fansarafa Abdullah bin Zaid, maka berpalinglah Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, wa huwa muhtamun lihammi Rasulillah. Dia termasuk seseorang yang mengambil berat bagi pemikiran Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata orang tabligh. Jadi siapa yang mengambil berat dengan keputusan musyawarah, dia akan diberikan solusi oleh Allah. Karena ada orang hadir musyawarah itu nggak terlalu penting nih, dia dengar saja nggak pikirin. Ada yang dibawa kepikiran sampai ke rumah. Nah, sekarang kita mau melakukan maulid Nabi dan dananya belum ada. Nah,
Siapa nggak tidur dan memikirkan dana maulid Nabi, maka dia akan dimimpikan oleh Allah untuk minta sumbangan di jalan. Wa huwa mu'tamun, dianya Sayyidina Abdullah bin Zaid itu mengambil berat dengan pemikiran Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Pak Uriyal adzana fi manamih, diperlihatkan ia Sayyidina Abdullah akan azan di dalam tidur beliau. Qala, berkata ia Sayyidina Abi Umar bin Anas, apa kata beliau? Pagoda, maka pergi di pagi hari, berangkat di pagi hari ya Sayyidina Abdullah bin Zaid menjumpai Nabi SAW. Fa akhbarahu, lalu menceritakan ya Sayyidina Abdullah akannya Nabi, maf'ul bihnya dibuang, akan mimpi tersebut. Faqala lahu, berkatalah Sayyidina Abdullah kepadanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku labaina naimin wa yaqadhan, antara tidur dan jaga. Ini cara ciri-ciri orang-orang berpikir dalam tidurnya, dia nggak bisa tidur pulas, antara tidur dan jaga. Jaga karena memikirkan, tertidur karena kecapean, sehingga dia berada di tengah-tengah. Iz atani, tiba-tiba datang kepadaku, atin, oleh orang yang datang, yaitu malaikat yang menjelma. Fa'arani, maka memperlihatkan ia akan aku akan azan. Qala, berkata ia Sayyidina Umar, Abi Umar bin Anas. Nah, apa kata beliau? Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qad ra'ahu qabla dzalik. Adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguh dia memimpikan akannya mimpi sebelum demikian. Pakatamahu isrina yawman, lalu beliau sembunyikan akannya mimpi selama 20 hari. Setelah beliau tutup mimpinya selama 20 hari, kemudian beliau ceritakan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sebetulnya saya mimpi juga seperti mimpi Abdullah bin Zaid. Faqala lahu, berkatalah Nabi kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ma mana'aka an tukhbirani, apa yang menghalangmu bahwa engkau ceritakan kepadaku akannya mimpi. Maf'ul bih buang lagi. Faqala, berkata ya Sayyidina Umar bin Khattab, sabaqani Abdullah bin Zaid fastahitu, telah mendahului akan aku oleh Abdullah bin Zaid, aku malu. Karena sudah cerita oleh orang, maka saya ceritakan lagi, tentu saya malu. Nanti omongan apa? Itu niru-niru ya. Nah, itu ada juga perasaan orang seperti itu. Dia ada beli selendang. Nah, lepas itu ada kawan beli selendang yang sama, akhirnya nggak jadi dipakai. Kenapa nggak dipakai? Dia udah pakai duluan. Padahal saya beli duluan itu, teman, karena saya tunggu momennya pakai itu Rabu sore atau ketika Jumat, pas dikeluarkan ternyata kawannya memakai selendang yang sama. Nah, kalau kawan akrabnya senanglah dia, ini kawan yang nggak seberangan sama dia dikit, akhirnya nggak jadi dia pakai. Kamu mau kan mau jual sama kamu harus separuh harga. Kenapa dia pakai? Nah, Sayyidina Umar bukan karena benci dan Sayyidina Abdullah bin Zaid, cuma malu saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, kum, berdirilah kamu. Panzur ma ya'muruka bi Abdullah bin Zaid, maka perhatikan olehmu sesuatu yang akan memerintahkan akan kamu dengannya sesuatu oleh Abdullah bin Zaid. Kalau dia perintahkan, lakukan olehmu akannya. Akhirnya Sayyidina Bilal yang mengumandangkan, Sayyidina Abdullah bin Zaid langsung yang mentalkinkan. Bukan disuruh dulu Sayyidina Abdullah bin Zaid mengajarkan azan pada Sayyidina Bilal, tidak, itu nggak praktis. Nah, praktisnya adalah dia disuruh azan, yang dibisikin Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru Sayyidina Bilal. Itu cara praktek, cara belajar yang praktis, yang bukan disuruh menghafal, langsung disuruh praktek gitu. Apri? Ada begitu? Tidak. Antum suruh anak-anak menghafal dulu suruh praktek.
langsung disuruh praktek. Nah, berdiri, baca Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, kemudian baca iftitah. Sehingga dalam menghafal tersebut dia sudah ingat tempat-tempatnya. Tapi kalau disuruh ngafal dulu, nanti dia bingung di mana ini wajah tu wajhiyah, di mana bacanya. Subhanallah alanya di mana bacanya. Tapi dengan langsung praktek, ditalkin langsung praktek, itu lebih mudah. Maka azanlah Sayyidina Bilal radhiyallahu an ketika mau iqamah. Sayyidina Abdullah bin Zaid mau iqamah, kata Nabi, fahuwa yukim, yang azan dia yang iqamah. Ya Rasulullah, sekali saja wahai Nabi. Nah, karena saya memimpikan, diberikan keringanan oleh Nabi hanya satu kali saja kepada Sayyidina Abdullah bin Zaid untuk mengumandangkan iqamah. Yang menjadi catatan di sini, kenapa mesti dicari Sayyidina Bilal, kenapa enggak Sayyidina Abdullah bin Zaid? Fa'innahu anda sautam minka, karena suaranya lebih lantang dari kamu. Ada seksi ibadah di sini. Nah, ketua hawari. Nah, diseleksi lagi para muazzinnya yang suaranya lantang. Nah, suaranya enggak lantang, bacanya masih kacau balau. Nah, itu dihentikan sementara karena tidak sesuai dengan sunnah. Nah, anda sautam minka, yang suaranya keras, suaranya lantang, itulah muazzin yang diinginkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang bisa dengar itu iqamah zuhur, aneh iqamahnya, cepat-cepat begitu. Ada yang lambat sekali. Tak tahu siapa namanya di ujung tuh, la ilaha illallah. Tuh ada juga model tuh. Itu nggak sesuai juga dengan sunnah. Saya nggak ingat lagi.